Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang kecil namun gigit, Sakuragi Muslim Channel. Ya, di sini saya akan membahas tentang kelucuan dari sebuah kitab yang diklaim sebagai kitab suci agama ya. Kita bahas yang ringan-ringan saja dari satu ayat, satu ayat ya. Nah, itu dimana ada penambahan. Teman-teman Kristen itu mencap bahwa kita Muslim adalah umat tanda kurung, katanya karena banyak tanda kurung. Baik, sebelum masuk ke ayat-ayat yang akan saya bahas nanti, saya akan menjelaskan dulu sedikit ya tentang tanda kurung dalam terjemahan Al-Quran, terjemahan bahasa Indonesia di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran itu, kalau Anda teliti atau Anda lebih peka atau lebih belajar, tanda kurung dalam terjemahan bahasa Indonesia di Al-Quran itu justru berfungsi untuk menegaskan siapa orang yang dimaksud, siapa pihak yang dimaksud. Misalnya ada kata mereka. Nah, nanti akan ada dalam kurung kaum Quraisy gitu, dalam kurung tutup gitu kan. Atau misalnya dia, nanti ada tanda kurung Muhammad. Hanya mempertegas untuk penegasan konteks ya. Kalau misalnya ada gaya bahasa, namanya gaya bahasa pleonasme, penegasan. Tapi ini ditandakan dengan tanda kurung. Dan kalau misalnya dihilangkan tanda kurungnya, itu tidak merubah makna apa-apa. Ini hanya sebagai mempermudah umat di negara lain gitu yang selain Arab menerka siapa yang dimaksud dengan kata dia gitu, atau mereka, atau kalian gitulah misalnya. Nah, kita masuk ke kritik konsepnya yang di dalam Bible. Apakah Anda tahu tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai dengan 8? Di situ jelas tertulis akan ada 3 yang memberi kesaksian ya, kesaksian. Titik. Lalu setelahnya ada tanda kurung. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun di original teksnya atau di teks asli di ayatnya adalah ya, misalnya dari bahasa Inggris deh, there are 3 testify. Ya jelas di situ cuma ada 3 dan itu sudah titik. Lalu di ayat ke-8-nya 1 Yohanes 5 ayat 8 itu dibuka dengan kurung buka lagi. Jadi ada kalimat di dalam kurung lagi, yaitu nanti di bumi ya kalau tidak salah. Oke, kita lihat di teks. Kesaksian yang ada di bumi. Baru tuh ada jiwa, roh dan roh, darah dan air ya. Spirit, blood and water. Gitulah kira-kira urutannya. Nah, ini justru sangat jelas. Kalau kita melihat motifnya, ini adalah motif untuk mendukung Trinitas tuh, tanda kurungnya itu. Kalau misalnya tanda kurung itu dihilangkan, ya sudah, jelas akan terjadi satu kalimat gabungan antara 1 Yohanes 5 7 dengan yang 8. Itu akan seperti ini, jelas seperti ini. Nanti akan ada 3 kesaksian, akan ada 3 yang memberi saksi, yaitu darah, air, dan roh gitu ya. Cukup itu. Nah, sedangkan kalau misalnya ditambah tanda kurung itu akan berubah makna dari kalimat tersebut gitu ya. Makna kalimat yang simple tersebut. Itu kalau misalnya ditambahin tanda kurung jadi ada 6. Tadinya ada roh, darah dan air, dan ketiganya adalah 1, ditambah lagi sama Anak, Bapa, dan Roh Kudus.
What the F? Itu cukup menggelitik saya ya sebagai eh, orang awam deh. Saya orang awam, memang memang saya orang awam, melihat kelucuan ini tuh ya menggelitik gitu. Ini sisipan yang punya kepentingan gitu. Sedangkan tadi kita komparasi dengan Al-Quran, tidak ada kepentingan di dalamnya. Ya itu cuma sebagai penegasan orang untuk membacanya gitu loh. Baik lagi kalau di teks originalnya ya nggak ada tanda kurungnya itu kalau di Al-Quran itu. Sedangkan di sini salah satunya ini ya, salah satu ayat sebetulnya masih ada lagi tanda kurung itu satu kalimat penuh, satu paragraf malah ada. Sedangkan di 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 ini juga, ini yang masih yang simple, masih yang level 1 dan klasik, sudah bertahun-tahun dibahas ya. Cuma saya reminder lagi. Oke, dari sini saya mohon izin pamit. Bisa Anda simpulkan sendiri ada apa dengan kitab yang diklaim sebagai kitab suci ini loh. Kalau misalnya di salah satu ayat yang simple ini aja ada indikasi penambahan yang punya muatan kepentingan, ya bagaimana nanti di hari depan bisa jadi sisipan-sisipan lain itu akan terjadi, dan orang yang punya kepentingan, orang yang berpengaruh dan punya kepentingan akan merubah kandungan yang sebenarnya dari kitab tersebut gitu. Lalu apakah layak ini menjadi kitab suci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.